Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Bertemu kembali dengan Ustadz Faiz Haryanto di sini di materi pembelajaran fikih. Sebelum ke materi, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi fikih di pertemuan ketiga, yaitu keutamaan sholat berjamaah. Ada yang sudah tahu apa itu sholat berjamaah? Faiz akan menjelaskan sholat berjamaah. Yang dimaksud sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan paling sedikit 2 orang dengan 1 orang sebagai imam dan 1 orang lagi sebagai makmum. Secara umum, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian ya teman-teman, atau dengan istilahnya sholat munfarid. Saking utamanya, sebagian ulama bahkan menyatakan bahwa sholat 5 waktu wajib dikerjakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim terutama, serta berdosa jika meninggalkannya dengan sengaja. Keutamaan sholat berjamaah ini amat besar sebagaimana tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian dengan perbandingan 27 derajat. Anjuran sholat berjamaah juga disertai dengan peringatan bahwa mereka yang mampu mengerjakan tetapi dengan sengaja meninggalkannya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidakkah 3 orang yang tinggal di suatu kaum atau pelosok tapi tidak melakukan sholat jamaah kecuali syaitan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab serigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Nah teman-teman, kurang lebih ketika kita tidak melakukan sholat berjamaah, kita diibaratkan seperti kawanan domba yang keluar dari kawanannya. Maka dengan mudah diibaratkan serigala itu adalah setan yang mampu membisiki kita, membuat kita menjadi tidak baik dan sebagainya. Jadi ibarat ketika kita tidak berjamaah, kita akan keluar dari kawanan domba tersebut, kita akan tersesat, kita akan hilang arah. Lalu apa saja sih keutamaan sholat berjamaah? Di sini Pak Faiz akan menjelaskan kurang lebih 5 keutamaan sholat berjamaah yang Pak Faiz ambil dari beberapa sumber. Silahkan teman-teman boleh simak dengan baik. Yang pertama adalah keutamaan sholat berjamaah dilipat gandakan pahala sholatnya. Dari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bi khamsin wa 'ishrina darajatan." Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bi khamsin wa 'ishrina darajatan. Yang artinya, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 25 derajat. Hadis riwayat Bukhari nomor 610. Yang kedua, langkah kaki ke masjid adalah pengampunan dosa dan diangkat derajatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 756 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sabdanya, Faiz akan melihat, yaitu yang artinya, jika salah seseorang dari kalian berwudu dan membaguskannya, kemudian datang ke masjid dan tidak ada yang menggerakkannya untuk menuju masjid kecuali sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kaki kecuali dengan Allah akan mengangkat derajat dan menghapus dosanya hingga ia masuk ke masjid. Dan jika ia masuk masjid, maka ia akan tetap dalam hitungan sholat selama sholatlah yang menahannya dari keinginan pulang.
Yang ketiga, mendapat pahala salat yang luar biasa. Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh sahabat, yaitu hadis riwayat Tirmizi nomor 625 dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa melaksanakan sholat isya berjamaah maka ia akan mendapatkan pahala sholat setengah malam, dan barang siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh dengan berjamaah maka ia akan mendapatkan pahala sholat satu malam. Masya Allah teman-teman ya, kita diibaratkan melaksanakan sholat berjamaah itu ia juga mendapatkan sholat malam, dan barang siapa melaksanakan sholat isya dan subuh dengan berjamaah ia juga mendapatkan pahala satu sholat malam. Masya Allah, tabarakallah. Oke, yang keempat yaitu didoakan oleh malaikat. Dari riwayat Bukhari nomor 426 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya para malaikat selalu memberi sholawat serta mendoakan kepada salah seorang dari kalian selama ia masih di tempat ia sholat dan belum berhadas. Malaikat berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Ibaratkan malaikat pun ikut mendoakan kita yang melaksanakan salat berjamaah. Yang kelima yaitu diampuni dosanya yang telah lalu saat mengucap amin bersama malaikat. Di sini disebutkan jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin maka ucapkanlah amin, karena siapa yang ucapannya amin bersama dengan aminnya malaikat maka dosa yang telah lalu akan diampuni. Masya Allah. Jadi kita sebagai makmum kita wajib mengucapkan amin, yang mudah-mudahan amin itu bersama dengan imam dan diaminkan pula oleh malaikat, insya Allah dosanya akan diampuni. Itu teman-teman. Dan keenam, ternyata ada 6 ya, mendapat naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang keenam, mendapat naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 620 dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, sab'atun yudlimullahu fi dilalihi yawma la dillan illa dilluh, wa rajulun qalbuhu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fi masajidi. Ada 7 manusia yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Masya Allah. Ketika kita di padang mahsyar, kita hanya tidak memiliki pertolongan siapapun, saudara kita, keluarga kita, ibu ayah kita, adik-adik kita tidak akan mampu menolong kita karena mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Karena kita sebagai laki-laki terutama melaksanakan sholat di masjid, hati kita selalu terpaut dengan masjid, naungan Allah akan datang menemuinya. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira itu teman-teman untuk keutamaan sholat berjamaah. Lalu proyeknya silahkan teman-teman hafalkan dan lafalkan hadis keutamaan sholat berjamaah di poin pertama tentang dilipat gandakan pahala sholatnya beserta artinya. Dia ada ya hadis tentang keutamaan sholat tentang dilipat gandakan pahala sholatnya di poin pertama. Oke teman-teman, itu saja. Silahkan teman-teman boleh cek lagi, baca lagi, lebih teliti lagi. Kita akan tutup dengan berdoa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa setelah belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.